Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di pertemuan kedua ini, ya. Tadi kita sudah bahas tentang scope, ya. Hari ini kita bahas tentang manajemen integrasi project. Nah, di manajemen integrasi project ini adalah bagaimana kita mendefinisikan, ya, kita membuat sebuah gambaran, ya, pada saat project itu sudah kita detailkan. Ya, tadi kan kita membahas tentang WBS, work breakdown structure. Di dalam work breakdown structure itu kita di situ sudah ada gambaran, ya kan? Bagaimana project itu kebutuhannya apa saja, ya kan? Lingkup bahasannya apa saja, ya, sampai dia terimplementasi. Nah, di dalam integrasi ini kita coba menggambarkan lingkup yang lebih detail lagi. Kenapa? Secara pengertian, manajemen integrasi proyek itu melibatkan koordinasi semua bidang yang terlibat dalam proyek itu. Dalam integrasi juga memastikan bahwa semua elemen dari proyek secara bersama-sama pada saat yang tepat untuk mencapai target sukses. Sehingga, ya kan, proses utama dari manajemen integrasi itu adalah pertama, mengembangkan Project Carter. Project Carter itu seperti apa? Yang kedua adalah mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi semua tim proyek. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Outputnya yaitu berupa informasi, update kepada si stakeholder. Baik itu tentang perubahan, permintaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian proyek. Kita harus mantau bagaimana proyek itu kita susun rencananya, bagaimana proyek itu kita desain, bagaimana proyek itu kita coding, bagaimana proyek itu kita implementasi. Ya, itu harus terkendali. Yang kelima adalah mengontrol perubahan. Ya kan? Mengontrol perubahan. Jika ada permintaan baru dari lingkup proyek yang dikerjakan, ya. Yang keenam, menutup proyek, ya, yaitu karena sudah mendapatkan output. Nah, eh, gambar dari manajemen integrasi proyek itu adalah pertama, inisiatif, ya. Ini setting, ini tieting. Inisiating itu adalah kita apa sih gambarannya gitu, ya kan. Yang kedua, planning. Planning itu berarti kita sudah dalam tahap eh, analisa, ya. Kalau tadi ibaratnya, kalau inisiasi itu seperti kita mau ngapain ya gitu loh, ya. Lalu planning kita udah tahap fokus tuh analisa, ya. Eksekusi, ya. Eksekusi itu adalah kita sudah mendapat gambaran dari pokok permasalahan, ya. Pokok permasalahannya apa nih? Oh, seperti ini, ya. Berarti baru kita ke bikin eh, sketsanya gitu loh, desainnya, ya, activity diagram, ya kan, dan lain sebagainya, dokumentasi, terus monitoring dan kontrol, ya. Monitoring dan kontrol itu adalah pada saat kita membuat, ya, membuat rancangan, ya kan, itu kan tim berbeda, ditangani oleh tim yang berbeda. Nah, itu ini harus kita sampai dia proses pengkodingan gitu loh. Sampai dia proses pengkodingan. Lalu closing. Jika produk itu sudah siap, ya, prototype itu sudah siap untuk diuji cobakan, ya, maka kita bisa dalam tahap selanjutnya. Agar apa? Agar proyek itu
start dan finishnya itu ya, start dan finishnya itu bisa terprediksi ya. Kalau sudah start dan finishnya bisa terprediksi, berarti kan kita sudah bisa membuat sebuah estimasi yang tepat. Manajemen integrasi proyek yang baik sangat penting untuk memberi kepuasan kepada stakeholder. Manajemen integrasi proyek berisi manajemen antarmuka, interface management. Manajemen antarmuka dimaksud untuk mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek. Jumlah interface dapat meningkat secara eksponensial seperti jumlah orang yang terlibat dalam proyek meningkat. Sehingga tugas manajer proyek adalah dapat membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Dalam proses membangun sebuah proyek, komunikasi adalah penting. Kenapa? Dari manajer ke bawah, ke database administrator, kepada analis, kepada ahli jaringan, kepada ahli hardware, kepada ahli software, itu harus bisa mengkomunikasikan. Kenapa? Dari rancangan sampai pembuatan itu harus tepat sesuai dengan apa namanya ini targetnya, kepuasan dari stakeholder. Oh, Anda membuat program sesuai, ya berarti nanti dia akan bercerita WOM, ya kan? Dari WOM itu kita akan mendapatkan proyek-proyek selanjutnya, out of the mood ya, ibaratnya ketok tular gitu. Oh, bikin di proyek di A bagus gitu, proyek di B bagus gitu, berarti dia nanti akan menceritakan. Yang B adalah Project Carter. Tadi kita di atas menyinggung tentang Project Carter. Project Carter itu sama seperti WBS, ya, lebih detail, yaitu dokumen yang digunakan untuk memulai project improvement dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan project. Project Carter ini menjelaskan ruang lingkup, waktu, biaya untuk tujuan project. 3 hal penting nih yang sering disinggung kalau kita membuat sebuah project. Ruang lingkup, waktu, biaya. Sama satu lagi tuh, sumber daya. Ya kan? Kriteria keberhasilan yaitu peran utama dan tanggung jawab dari stakeholder. Stakeholder ini udah mengeluarkan biaya banyak, sudah mengestimasi, sudah menciptakan sebuah pekerjaan, ya kan? Hal-hal yang dapat membantu mengembangkan Project Carter. Pertama, Project Statement of Work. Berisi deskripsi kebutuhan, bisnis project, ringkasan karakteristik dari produk yang akan dibuat. Yang ketiga, informasi organisasi. Yang kedua adalah kasus bisnis, bisnis case. Berisi tujuan proyek, persyaratan, waktu, dan biaya proyek. Bisnis case ini penting untuk memberi gambaran bahwa kita itu sistem yang akan kita bangun itu adalah menjadi solusi, ya kan, dari permasalahan yang ada di sebuah perusahaan atau instansi. Yang ketiga adalah kontrak, mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat proyek. Kontrak ini penting ya, sebagai komitmen kita untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang ketiga, faktor organisasi, enterprise environment factor, termasuk pemerintah, kaitannya dengan apa? Kebijakan, regulasi, standar industri. Oh, sekarang itu udah luas dah, udah luar biasa sekarang. Project-project IT itu udah luar biasa. Ya, standar-standar industrinya, apalagi sekarang industri itu sudah industri 4.0. Bahkan sekarang sudah dirancang untuk 5
0.0. Itu udah luar biasa. Terus selanjutnya infrastruktur organisasi dan kondisi pasar. Nah ini kita harus tahu nih kondisi pasar. Kenapa? Nanti kita akan dapat gambaran kaitannya dengan pengembangan aplikasi yang dibuat. Aplikasi ini kira-kira punya siklus berapa lama ya? Jangan selesai project itu dibuat, tiba-tiba ada project baru yang lebih bagus gitu. Wah itu project Anda bisa expired gitu. Yang keempat adalah aset organisasi. Aset organisasi itu organisasi pada saat kita membangun proyek, otomatis kan kita memerlukan informasi dari organisasi. Kenapa? Informasi ini nanti akan kita masukkan ke dalam rancangan sistem, pedoman pada saat kita membuat, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas aja langsung tentang Project Carter. Project Carter itu isinya banyak judul, nama manajer, jadwal project, anggaran, tujuan proyek, kriteria keberhasilan, ringkasan pengelolaan proyek, matriks peran, ya, tanda tangan dari stakeholder, lalu bagian komentar. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Di sini kita ada judul project title, ya, projectnya apa, durasi waktu itu penting, start finish itu luar biasa ya. Terus ada keyword schedule ya. Keyword schedule ini nanti kita susun berdasarkan start dan finishnya project. Lalu yang selanjutnya itu adalah budgeting, estimasi biaya. Kenapa? Dari biaya ini kita sudah punya rincian kebutuhan hardware sekian, kebutuhan software sekian. Nanti hardware itu dibagi ke dalam pengadaan komputer, pengadaan jaringan, dan lain sebagainya. Software nanti kita definisikan kepada fee dari programmer, pengadaan software legal, dan lain sebagainya. Ya. Terus nama project manajernya. Lalu selanjutnya kita project objeknya. Objek dari project itu apa? Ya, dan seterusnya. Main project success. Kriteria project sukses itu apa? Ya. Approach-nya seperti apa? Nah, ini gambaran-gambaran ini nanti akan memberikan informasi kepada si stakeholder. Ya kan? Project Carter ini kurang lebih gambaran, nih Pak, gambaran project yang akan kita bangun. Ya, KPI-nya itu. Main project success itu seperti KPI. Ya. Lalu nama-nama ya, brandware-nya, siapa manajer projectnya, siapa analisnya, siapa data administratornya, siapa apa namanya, programmernya, siapa ahli jaringannya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dari gambaran project Carter ini dia akan bercerita kepada stakeholder. Oh, ternyata project yang Anda rencanakan cukup qualified ya. Kurang lebih gambaran project Carter. Kalau sampai sini ada pertanyaan, silakan Anda ajukan melalui grup-grup WA. Itu pembahasan di video ke sesi kedua. Terima kasih dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa Anda Anda tanggap ya, Anda pahami ya, minimal Anda tahu dulu gitu loh. Kita di pertemuan 2 ini ada 2 bahasan, pertama tentang scope, kedua tentang interaksi. Oke, terima kasih dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.